Hai guys, balik lagi di channel ngomongin film, review film gokil tiap hari. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini, sesuai request kalian, kita akan bahas film animasi Storks, sebuah film yang menceritakan jasa antar paket bayi yang dilakukan oleh para bangau. Film ini oke banget nih kalau kalian lagi cari film yang relax, santai, ataupun lagi pengen ketawa ke TV. Dijamin babynya cute juga, bakal buat kamu gemes. Oke, sebelum mulai alur ceritanya, klik dulu tombol subscribe di bawah ya, supaya kamu gak ketinggalan terus alur cerita gokil lainnya. Awal cerita diceritakan cornerstore.com adalah sebuah perusahaan yang memproduksi bayi dan jasa antar bayi. Di film ini, bayi diproduksi dan dipesan oleh keluarga. Namun pekerjaan mengantar bayi tak selalu mudah bagi para bangau. Kadang mereka harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk mengantar bayi ke orang tua mereka. Sampai suatu hari, bos mereka Hunter memutuskan untuk tak lagi mengantarkan para bayi. Sekarang cornerstore.com menjadi layanan pengiriman paket biasa. Ini adalah Junior. Junior adalah bangau pengantar paket sama seperti bangau-bangau lainnya. Dia sudah lama bekerja di corner store dan sedikit lagi dipromosikan menjadi bos. Saat dia berkumpul bersama temannya mengatakan bahwa ia dipanggil oleh Hunter, alias bosnya di corner store. Di ruangan Hunter, sambil bermain dengan mainannya, ia akan meresmikan dirinya sebagai pemegang saham perusahaan, dan Junior akan diangkat menjadi bos. Hunter menunjukkan suatu foto perempuan yang bernama Orphan Tulip. Tulip adalah seorang bayi yang tak sempat diantarkan ke orang tuanya. Saat Jasper ingin mengantarkan Tulip saat masih bayi, tiba-tiba pelacaknya jatuh dan pecah. Akhirnya para bangau pun tak tahu alamat orang tua Tulip. Karena sudah dewasa, Hunter bilang ini adalah saat yang tepat untuk mengembalikan Tulip ke dunia manusia. Hunter juga menunjukkan bahwa setiap kali Tulip ikut mengantar paket, saham perusahaan pasti akan turun. Lalu Hunter pun menugaskan Junior untuk memecat Tulip. Junior yang kini menghampiri Tulip ingin bicara kepada Tulip yang sedang bersama teman lainnya yang gak bisa terbang. Mereka mencoba terbang dengan menggunakan roket buatan Tulip. Salah satu temannya, si Ayam, malah menggunakan kekuatan penuh dari roket tersebut dan langsung menabrak Tulip. Junior langsung cepat-cepat terbang dan menangkap mereka. Untungnya tak ada yang terluka, tapi roket itu terus terbang ke atap gedung sampai membakar ruangan kantor. Karena hal ini, Junior ingin memecat Tulip, tapi karena gak enakan kali ya, Junior gak bisa bilang ke Tulip. Akhirnya, Junior menempatkan Tulip ke pabrik bayi yang sudah lama gak beroperasi. Tulip gak ngapa-ngapain di ruangan itu, bahkan saking gabutnya, Tulip seolah berbicara pada dirinya sendiri untuk menghiburnya. Berpindah ke sisi Ned Gardner. Dia lagi main agen-agenan dengan boneka tempurnya. Harusnya orang tuanya ikut berperang sebagai ninja untuk menyelesaikan misi itu. Tapi saat Gardner memanggil mereka, malah orang tuanya gak muncul. Ned tanya ke mereka, kok mereka gak ikut main sih? Ternyata ayah ibunya sangat sibuk bekerja dan menjawab telepon setiap hari. Ned sangat sedih akan hal ini. Dalam mobil, Ned seolah menoleh ke kiri dan melihat mobil sebelah. Di sana ada 3 kakak beradik yang tampak bahagia dan bermain bersama. Melihat hal ini, Ned langsung bilang ke orang tuanya bahwa dia ingin memiliki adik laki-laki. Orang tuanya Ned pun kaget, tapi karena sibuk, mereka cuma menganggap Ned sedang usil. Ucapan dari Ned pun tidak dihiraukan. Ned pun semakin sedih. Bahkan di rumahnya, dia hanya mendengar orang tuanya sibuk dengan dunia kerja mereka. Lalu di loteng rumahnya, dia menemukan brosur Storks di sana. Di sana tertulis kalau Storks bisa memesan bayi dan nanti akan dikirimkan ke rumahnya. Ned pun langsung membuat surat dan memesan bayi. Bahkan dia menulis catatan agar bayinya laki-laki dan harus punya kemampuan ninja untuk menemaninya bermain. Besoknya, dikirimlah surat ke kantor pos. Dan mulailah perjalanan panjang sampai surat itu tiba di kantor pos Storks. Di ruangan Tulip, dia sangat senang karena akhirnya ada yang menulis surat untuknya.
Junior sedang menemani Hunter berbincang di ruangannya. Lalu tiba-tiba di monitor muncul peringatan dari Tulip. Dia pun langsung panik dan akhirnya mencabut listrik dan bertindak seolah tak terjadi apa-apa. Setelah itu, Junior langsung pergi menemui Tulip. Tulip di sana sudah bersiap-siap untuk kembali mengaktifkan mesin bayinya, dan dimasukkanlah surat itu ke sebuah mesin. Proses pembuatan bayi pun langsung dimulai. Junior sangat panik karena takut dia kehilangan posisi bosnya di kantor. Dia pun langsung mencari tombol off mesin itu. Ternyata tombol off itu malah berada di sela-sela gerigi. Akhirnya, secara nekat Junior pun memasukkan lengannya untuk menekan tombol itu dan tangan kanannya pun patah. What? My wing is fine. It's A.O. great. Saat mesin sudah mati, keduanya mau meninggalkan ruangan. Malah bayinya sudah diproduksi. Junior jadi makin repot deh. Karena takut ketahuan, Junior menyembunyikan tabung bayi itu dari temannya Pigeon Teddy. Junior pun langsung membawa tabung itu ke kantor Tulip dan melacak di mana alamat orang tua yang memesan bayinya. Pigeon yang aneh sama kelakuan Junior tadi mengecek tempat sekitar. Tiba-tiba dia menemukan bedak bayi. Pigeon pun langsung curiga dan menyelidiki Junior dengan pesawat kecilnya. Setelah itu, Junior terbang mengirim bayi, tapi malah ia gak bisa terbang karena sayapnya sudah patah. Lalu Tulip pun mengeluarkan pesawat yang selama ini dia buat diam-diam, dan mereka pun langsung pergi menggunakan pesawat itu. Saat dalam perjalanan, Tulip ingin memberikan nama kepada bayi, tapi Junior menolaknya. Tulip yang semakin kesal akhirnya terus bertanya kenapa Junior ingin menjadi bos. Sampai akhirnya, Junior pun marah dan membentak Tulip jatuh dari pesawat. Untungnya Tulip masih memegang besi di pesawat. Saat Tulip mendengar tangisan bayi, jiwa keibuan Tulip pun muncul dan segera mengecek bayi yang mengakibatkan pesawatnya jadi jatuh. Akhirnya mereka pun terdampar di gunung bersalju. Mereka pun bertengkar deh. Junior menganggap selama ini Tulip hanya bikin repot. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mengantarkan bayinya sendiri dan meninggalkan Tulip. Karena gak bisa terbang, Junior berjalan ke badai salju. Tiba-tiba di badai salju, dia dicegat oleh rombongan serigala. Bukannya dimakan, Junior malah dipukul sampai pingsan. Ternyata Tulip juga ditangkap oleh para serigala. Serigala datang dengan membawa bayi. Mereka mau memakan bayi itu. Tapi satu serigala lagi berantem dan berebut untuk duluan makan bayi tersebut. Akhirnya, reaksi bayi pun ketawa dan serigala langsung kelepek-kelepek sama reaksi bayinya. Bayi yang ketawa karena melihat serigala dipukul, bikin Tulip juga jedotin kepalanya ke Junior. Karena bayinya senang, para serigala yang senang melepaskan Tulip menyuruh mereka untuk membuat bayinya tertawa. Rencana Tulip agar bisa kabur berhasil, dan dia malah memukul kayu ke kepala serigala. Akhirnya mereka bawa bayi langsung kabur. Kejar-kejaran deh di sini. Junior potong tali jembatan, tapi serigalanya malah kompak banget untuk membentuk formasi jembatan. Tulip terus berlari dan akhirnya terperosot ke bawah. Sekarang mereka menggunakan perahu sederhana untuk menyeberangi sungai dan serigala malah berubah formasi menjadi kapal. Bisa aja nih. Junior dan Tulip kabur ke kapal mereka yang rusak. Tapi Tulip ketinggalan karena esnya mulai retak. Junior sempat berpikir untuk membiarkan Tulip dimakan serigala. Tapi karena gak tega, dia langsung selamatin Tulip lagi. Akhirnya mereka pun terjun bebas ke bawah. Ternyata pesawat Tulip bisa berubah menjadi kapal juga. Berpindah di rumah keluarga Gardner, Ned keluar membawa peralatan kerja. Ayahnya mencoba cari tahu si anak lagi ngapain. Ned pun nunjukin brosur Storks. Lalu si ayah coba jelasin kalau Storks tidak mengirim bayi lagi. Namun Ned tetap percaya sama para bangau dan akan mengantarkan adik laki-lakinya. Dia pun menyuruh ayahnya untuk pergi kerja aja, biar dia main sendiri. Dia udah biasa kok sendiri. Akhirnya si ayah yang sedih memutuskan untuk meninggalkan dunia kerjanya dan memilih bermain bersama Ned. Sang ibu juga mencari ayah kenapa kok gak balik-balik. Sang ayah coba jelasin
Kita harus lebih fokus temenin Ned main daripada terus sibuk bekerja. Ini adalah satu-satunya quality time yang jarang didapati sama Ned. Lalu si ibunya pun jadi ikutan main bareng Ned. Mereka mau membangun perosotan raksasa agar Ned bisa bermain dengan adiknya nanti. Lanjut ke perjalanan Tulip, si bayi terus rewel dan menangis. Tulip mencoba menghiburnya tapi gak berhasil. Namun saat Junior menyanyi, si bayi senang banget dan tertawa. Junior juga mengempeskan ban kapal agar mereka bisa bermalam di sana. Pigeon yang sudah sampai di lokasi TKP menanya ke semua hewan apa ada yang melihat bangau dengan seorang bayi. Junior yang sedang beristirahat jelasin kenapa ia mengempeskan ban kapal. Ternyata di dekat sana ada pelabuhan kapal. Dia berencana untuk mengantarkan bayi dengan kapal itu. Sedangkan Tulip ceritain kalau dia bikin pesawat untuk mencari kedua orang tuanya. Tapi Tulip gak tahu alamat orang tuanya. Sekarang dia hanya memiliki satu keping pecahan kalung untuk menemukan alamatnya. Walaupun perjalanan mereka agak sulit, Tulip gak mau kalau sampai anak ini juga bernasib sama seperti Tulip. Lalu Junior pun akhirnya mengizinkan Tulip untuk memberi nama bayi. Namanya adalah Diamond Destiny. Tengah malam saat Tulip sama Junior lagi tidur, Diamond terus nangis. Mereka pun dengan setengah sadar goyang-goyangi tabung biar bayinya tidur. Dari kejauhan, Pigeon Teddy melihat semua itu dan pergi ke kantor buat lapor ke Hunter. Paginya Junior dibangunin Tulip untuk melanjutkan perjalanan. Diamond yang disuapin makan selalu nolak dengan kedua tangannya. Di waktu yang sama, Ned memeluk ibunya karena senang udah bikin rumah mainan untuk menyambut adiknya nanti. Kedekatan Ned dan keluarganya pun semakin kuat, sama seperti Tulip yang semakin akrab dengan Junior. Mereka semua menjadi lebih dekat. Hunter yang tahu lokasi bayi, mau mengganti lokasi itu agar bayinya nggak sampai ke rumah orang tuanya. Balik lagi ke Junior, mereka pun sudah tiba di pelabuhan. Diamond yang terus menangis hampir saja membuat mereka ditangkap. Akhirnya si Tulip bilang kalau bayinya mungkin lagi mau digendong sama Junior. Tapi Junior gengsi banget. Akhirnya Tulip pun langsung dilempar bayinya ke lengan Junior dan langsung diem. Ih, gemes banget. Tapi belum selesai sampai di situ. Ternyata para serigala masih terus mengejar mereka sampai ke pelabuhan. Serigala pun membentuk formasi mobil untuk mengejar mereka. Sampai akhirnya mereka terkepung dan gak bisa lari kemana-mana lagi. Lalu Jasper tiba-tiba muncul dong. Dia langsung selamatkan mereka dari kumpulan serigala itu. Si serigala pun pasang formasi patah hati. Di kapal, Tulip marah kepada Jasper karena dulu ceroboh gak anterin Tulip sampai ke rumahnya. Jasper coba ngejelasin kalau jadi bangau gak mudah. Dia juga udah kumpulin seluruh pecahan lampu GPS, tapi masih aja kurang satu bagian. Lalu Tulip kasih sisa pecahannya ke Jasper yang selama ini dia simpan. Tulip pun senang banget karena akhirnya dia udah tahu alamat orang tuanya dan bisa pulang. Karena hal itu, Junior suruh Tulip untuk langsung pulang ke alamat orang tua dia. Mendengar itu, Tulip sangat sedih karena seolah-olah Junior mengusir Tulip setelah semua perjalanan ini. Akhirnya si Junior bilang bahwa dia tinggal ikuti kapal dan mengantarkan bayi ini. Toh sebentar lagi dia akan berpisah. Tulip pun dengan sedih tinggalan mereka. Di depan pintu rumah Tulip, Jasper udah siap banget untuk fotoin Tulip bersama keluarganya. Tapi saat mau pencet bel, Tulip malah lari untuk anterin bayinya dulu. Junior juga udah sampai sesuai alamat Diamond. Rumah Ned juga kedatangan tamu. Mereka pikir itu si bangau. Ternyata itu malah seorang polisi yang malah suruh mereka untuk hancurkan seluruh atap mainannya karena dianggap berbahaya. Junior juga kaget. Ternyata saat pintunya dibuka, malah Hunter yang keluar. Diamond diambil oleh penguin sedangkan Junior diikat di kursi. Dia gak sadar kalau selama ini Hunter udah ganti alamat orang tuanya. Sesampainya di rumah Diamond,
Tulip langsung melepaskan ikatan Junior dan Junior bilang kalau bayinya udah diambil Hunter. Lalu dia pun pesan barang dari corner store dan langsung refund barangnya agar mereka bisa secara cepat kembali ke corner store. Corner store ternyata lagi ada event dan aulanya rame banget. Saat dibawa kerumunan, Tulip dan Junior menyamar jadi maskot toko dan mengendap masuk di antara kerumunan. Si bayi lagi coba ditidurin oleh penguin-penguin. Datang deh Junior keluar dari lift. Mereka pun putusin untuk berantem tapi gak pakai ribut, biar bayinya gak bangun. Junior pun langsung lempar semua lonceng biar para penguin pada sibuk nangkepin lonceng dan mereka pun berhasil kabur. Saat dibawa kerumunan, mereka malah ribut masalah Diamond. Ketahuan deh di sana. Semua bangau kabur dan kejar mereka sampai ke kantor bayi. Karena terdesak, Tulip ngancem untuk produksi bayi kalau mereka mendekat. Junior yang dibujuk Hunter jadi bos malah nggak mempan dan langsung produksi 1 juta bayi ke dalam mesin. 1 bayi berhasil dibuat, dan semua bangau langsung klepek-klepek lihat bayi lucu. Bayi lainnya pun muncul, ada banyak banget. Para bangau pun segera terbang menangkap bayi, biar mereka gak jatuh. Hunter datang lagi dengan robot untuk hancurin mesin produksi bayi. Tapi malah digagalkan Diamond dengan mainan tombol on-off robotnya. Hunter pun jatuh dan sangkut di tali-tali. Burung golf yang balas dendam pun langsung putusin tali penyangganya. Seluruh kantor corner store pun roboh dan jatuh ke bawah. Habis deh Hunter. Sekarang bayinya di kantor banyak banget, tapi di sana udah gak cukup tabung bayi. Akhirnya mereka pun kembali anterin bayi dengan menggunakan selimut. Semua orang senang karena mendapatkan bayinya. Ned yang melihat bangau terbang langsung pasang kembali lampu, biar Junior tahu alamat rumah bayi tersebut. Junior dan Tulip akhirnya berpisah dengan Diamond, dan sekarang keluarga Ned kedatangan adik perempuan baru yang bahkan punya skill ninja sesuai pesanan Ned. Di perjalanan baliknya, Junior sedih banget karena berpisah dengan Diamond. Tulip juga udah siap kembali di depan pintu rumahnya. Seluruh bangau bersama Tulip saat ini untuk merayakan yang sudah 18 tahun berada di corner store. Setelah pintu dibuka, semua pada kaget dan senang sekaligus memeluk Tulip. Tulip senang dan nyaman banget. Akhirnya mereka pun foto bareng dengan semua keluarga Tulip. Itu dia alur cerita dari film animasi Storks. Film animasi sekarang memang lucu banget deh. Apalagi kalau animasi anak bayi. Wah, pasti ketagihan. Film animasi memang selalu memiliki caranya sendiri untuk menyampaikan pesan. Mungkin di cerita ini bisa disimpulkan bahwa keluarga juga harus meluangkan waktu untuk anaknya, dan kita gak boleh sombong untuk tinggalin teman kita sendiri. Sekian alur cerita rangkuman dari Ngomongin Film. Jangan lupa padamkan lampu merahnya ya. Bye-bye.